jadi salam kepada para YouTubers dan subscribers semua. Di video kali ini singkat aja ya. Aku udah lama nggak upload, udah hampir dari tahun 2019 kayaknya terakhir waktu video MX-5 itu di-upload tentang review MX-5 2002 NB. Tapi sekarang karena pandemi dan segala macam jadi lama sekali nggak upload. Nah, jadi di-upload kali ini, di video kali ini aku cuma mau kasih update aja kepada para subscriber semua. Udah syukur dapat 200 subscriber. Gimana sih, apa sih ada mobil baru yang mau di-update atau ada perkembangan baru. Jadi langsung aja, nggak lama kayak 2-3 minggu yang lalu sebenarnya bulan ini aku dapat Subaru WRX GC8. Ya, jadi di samping saya ini adalah Subaru Impreza WRX tahun 2000 atau dikenal juga sebagai GC8. Yang dimaksud dengan GC8 itu apa sih? Nah, GC8 itu adalah kode yang ada di VIN-nya ya. Jadi generasi ini dengan lampu kotak ini yang merupakan generasi pertama daripada Impreza WRX ya. Dikenal juga sebagai GC8, itu Subaru Impreza WRX. Ya, jadi aku mau kasih update aja ke para subscriber sama YouTuber semua. Aku nggak mau review terlalu detail karena mungkin nanti videonya ada di dalam kondisi yang lebih baik ya, bukan di garasi. Tapi sekarang karena di luar lagi hujan, dari dulu cuacanya buruk jadi masih belum bisa. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu aku bisa upload video review yang lebih lengkap ya, dari 1 sampai akhir begitu semuanya dibahas. Tapi ini juga aku mau kasih perkenalan aja, kayak waktu aku beli ini jadi apa sih sebenarnya, yang kondisinya gimana gitu, apa yang harus dikerjain dan lain sebagainya. Nah, jadi singkat aja gimana kondisi atau ceritanya gimana ya aku dapat GC8 ini. Sebenarnya bukan dapat tapi beli. Jadi memang udah lama sejak MX-5 nya dijual. MX-5 NB nya itu aku sering ditaruh di garasi aja. Jadi aku pikir karena harganya juga naik gara-gara COVID, jadi mendingan dijual aja. Tapi setelah dijual berapa bulan kemudian aku ada penggantinya ya, Ford XR6 ini yang di belakang Subaru ini. Tapi nanti kita bisa juga bahas itu. Kalau mau agar jangan lupa di subscribe dan di notification bell dinyalain. Tapi lanjut aja ceritanya. Jadi habis MX-5 itu dijual, MX-5 kan itu manual. Nah, aku mulai lagi cari gitu, kira-kira apa sih bakalan mobil-mobil yang menarik gitu ya selain daripada MX-5. Dan dari dulu aku inget gitu, dari channel ini juga waktu tahun 2018 atau 2019 kalau nggak salah aku upload video pertama, bedanya mesin boxer sama mesin inline 4 itu apa. Nah, itu tuh waktu itu pakai Subaru tahun 2002 ya, Subaru WRX tahun 2002 STI. Kangen banget sebenarnya. Warnanya WRC Blue, kalau ini warnanya kan warna biru tua. Jadi waktu itu WRX STI itu juga dijual karena aku rasa nggak terlalu cocok buat daily, sama beda ya gitu rasanya sama kalau dipakai daily. Bagaimanapun juga mobil seperti STI itu kan kalau dipakai daily suspensinya agak keras, sama kalau di RPM rendah turbonya itu lama. Nah, tapi aku pikir lagi, semua mobil JDM semuanya harganya pada naik. RX-7, GTR, bahkan GTST aja semuanya naik. Nissan Skyline juga harganya semuanya naik. Jadinya bingung gitu kan ya, apa masih bisa balik ke market beli mobil JDM awal tahun 2000 ya, kira-kira akhir tahun 1990 sampai tahun 2000, awal 2000. Jadi ya pikir kenapa enggak
eh, lihat GC8 aja. Ini Subaru juga, Subaru Impreza generasi pertama. Kalau dulu JRB yang bug eye itu generasi kedua, dan ini generasi pertama. Aku suka banget sama bentuk depannya, itu nggak bug eye. Salah satu desain yang paling klasik ya dari Subaru. Dan kalau dari segi JDM, meskipun juga nggak terlalu, misalnya nggak terlalu selegendaris GTR atau misalnya Supra, tapi ini juga salah satu kira-kira apa ya, simbol daripada mobil performa Jepang pada saat itu ya. Karena gimana pun juga kan ini mobil dasarnya dari Subaru Impreza, sama kayak Nissan Skyline GTR dasarnya dari Nissan Skyline. Ini dasarnya dari Subaru Impreza, sedan berpintu 4. Tapi untuk model WRX yang singkatan dari World Rally Experimental atau World Rally Cross, yang waktu itu untuk mengingat kalau Subaru pada saat itu juga ikut rally ya, World Rally. Jadi dia buat versi homologasinya yaitu versi WRX begitu ya. Tentunya beda kalau yang buat rally, tapi yang WRX ini bedanya, keunggulan utamanya adalah dia itu dapat turbo begitu ya. Yang makanya yang bikin Subaru sama WRX sampai sekarang generasi terakhir, generasi VA itu selalu legendaris karena sedan dari Jepang tapi pakai turbo gitu. Biasanya kan kalau dari Jepang kebanyakan yang Jepang ekspor ke mancanegara itu kan nggak pakai turbo ya, biasanya mungkin seperti Honda Civic baru-baru akhir ini aja pakai turbo, tapi itu juga turbonya kecil kan. Tapi dari tahun 1990 WRX ini pada saat itu pakai turbocharger 2000 cc turbocharger, manual transmisinya 5 speed ini, dan all wheel drive. Itu yang bikin mantap ya. Sama seperti Mitsubishi Lancer Evolution, tapi ya ini mereka berdua memang rival. Tapi saya masih aku mau coba orang Subaru gitu ya. Nggak apa-apa juga nanti Evolution, tapi Evolution lebih mahal. Mungkin nanti di masa depan kita bisa tes juga gitu ya. Ada juga vlognya. Tapi mulai dari ini juga, mulai dari Subaru. Nah, jadi gimana sih kondisinya Subaru ini ya? Kondisinya sendiri pas aku beli ini lumayan spesial karena biasanya mobil namanya mobil performa ya seperti WRX ini kadang-kadang udah sering dimodif gitu ya, udah sering dimodif, dikasih turbonya diganti, misalnya diinstal turbo controller begitu ya, atau pokoknya macam-macam udah dimodif. Kalau aku sendiri pribadi bukannya nggak suka modif, tapi kalaupun aku mau modif, aku mau mobil yang awal mulanya original begitu, baru nanti kita modif satu persatu. Karena kan sejarahnya kita tahu ya, daripada kita beli mobil modifan orang, misalnya nggak sesuai dengan kita, biasanya orang lain misalnya maunya exhaustnya lebih suaranya lebih keras gitu ya, atau mereka mau pasang turbo controller, mereka mau pasang intercooler yang beda, suspensinya diganti, remnya diganti misalnya. Jadi semuanya diganti, tapi kan misalnya nggak sesuai dengan selera kita gitu. Jadi aku selalu mau benar-benar stok, dan ini juga kebetulan stok. Jadi stok tangan pertama ya dapatnya. Jadi yang pemilik sebelumnya itu dia keluarga, dia beli dari tahun 2000. Jadi bayangin dari tahun 2000 sampai tahun 2021 baru dijual. Dia ganti sama Mercedes AMG, tapi dia tukar tambah ya. Jadi ditaruh di dealer nggak mau jual karena susah kan jual mobil tua, gimana pun juga dealer Mercedes. Jadi dia jual ini dengan harga yang lebih murah. Tapi ada PR-nya. Nanti kita bicara PR-nya ya, nggak semuanya mulus, tapi body semua mulus, nggak ada karat.
body semua mulus, transmisi bagus, interior seperti yang bisa dilihat ya, itu benar-benar original, nggak ada modif sama sekali. Head unitnya aja masih pakai kaset sama CD dari tahun 2000, jadi sama sekali nggak ada modifikasi. Nah itu yang aku suka. Semua eksteriornya nggak ada yang modifikasi. Nah tapi kita sekarang ngomong PR ya, apa sih PR-nya gitu. Kalau gimana pun juga kan kalau mobil udah setua ini ada PR-nya. Nah sayangnya nih para subscribers YouTuber semua, PR utamanya ini mesinnya ini low compression. Nah jadi silinder keempatnya low compression gitu. Pada dasarnya kalau udah low compression, waktu itu dicek sama mekanik, coba diganti businya, masih tetap nggak firing gitu ya. Jadi misfire, awal mulai misfire. Terus dicek ternyata low compression silinder keempat. Kemungkinan itu katupnya ya, katup valve sealnya itu rusak begitu, atau misalnya piston ringnya gitu ya, harus diinvestigasi lebih lanjut. Tapi pada dasarnya dari knalpot ada asap biru, yaitu jadi dia ngebakar oli ya, jadi olinya masuk ke ke dalam tabung pembakaran itu, jadi olinya juga kebakar. Nah itu udah, mesin kalau udah begitu udah nggak optimal lagi. Tapi ya pada saat yang sama maklum ya, karena 300.000 km 350.000 km nggak pernah dimodif, 21 tahun mesinnya terus dipakai, ya gimana ya, sedih juga sih sebenarnya beli. Karena waktu awal mulanya aku kira cuma misfire gitu, tapi ternyata setelah dicek low compression. Nah kalau low compression maka harus pada dasarnya nggak ada pilihan lain, harus either engine-nya di swap atau di rebuild gitu. Nah ini sekarang lagi nunggu di rebuild begitu. Tapi semua kondisi yang lain sih oke gitu, nggak ada karat, transmisinya bagus, koplingnya juga masih bagus, remnya juga masih bagus, rodanya harus diganti, tentunya rodanya harus diganti, tapi sisanya sih oke gitu ya. Ya begitulah. Kalau misalnya ada pertanyaan, misalnya kalian pada mau komen segala macam, ada pertanyaan mengenai Subaru ini, nanti aku juga coba buat video yang lebih lebih enak ya, karena kan di dalam nggak begitu kelihatan gitu gimana sih bentuknya waktu dia masih gagah gitu. Tapi ya ini aja gitu, jadi sekitar update aja, karena kan udah ada 200 subscriber. Kalau channel ini masih aktif gitu ya, masih banyak konten-konten menarik yang kita bisa diskusikan nantinya lagi. Tapi ya begitu pada saat sekarang ini.